Nah ini loh. Lah ini itu yang lebih berat lagi, NU itu hari ini apa? NU itu secara tegas mengatakan penerus Wali Songo. Lu penerus Wali Songo itu dipikir teruskan ngopeni kuburan gitu. Jadi dibayangkan nek penerus Wali Songo itu kegiatannya ziarah kubur. Itu kan peninggalan yang ada. Peninggalan yang berwujud kuburan. Loh, Wali Songo itu apa? Wali Songo itu agen of social change. Agen perubahan di Indonesia yang mampu membawa minat zulumat ilan itu Wali Songo. Wali Songo itu kreatornya Indonesia. Bagaimana puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, itu kreatornya adalah Wali Songo. Makanya menjadi aneh kalau kemudian orang yang tidak punya prinsip keulamaan mengatakan Wali Songo tidak ada. Karena apa? Dia kehilangan sebuah subsistem. Makanya kan dia terus bilang Wali Songo tidak ada. Ya cuman anehnya yang bilang Wali Songo semuanya nggak ada itu jenggotnya panjang itu aja. Ada Badrus Salam, ada Zainal Abidin, panjang. Akhirnya Kiai Said kan jengkel, dasar orang kalau memang jenggotnya panjang itu goblok. Kan itu awalnya mereka bales Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, sedangkan semua Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang Wali Songonya berjenggot? Itu asalnya. Ya cuman kan banyak gorengan. Wali Songo ini kreator yang mengatur bagaimana ini menjadi satu entitas politik dan kebudayaan. Itu yang ngerjain Wali Songo. Bagaimana wilayah bagaimana kawasan yang sebelumnya raja, hamba, kawula gusti, patik raja. Ini kan nggak bisa sembarangan, sampean. Berkasta-kasta, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kok bisa jadi satu? Ini kan keajaiban dunia. Waktu itu seorang peneliti civil society, loh aku ya tak ngomong nih wis ngene. Peneliti civil society yang namanya Ernest Geller, dia kaget. Indonesia ini keajaiban. Kenapa? Arab itu puluhan bangsa, satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Lu kok di sini ada puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kesukuannya paling banyak, bangsanya paling banyak, wajah berbedanya paling banyak, bahasanya paling banyak. Lu coba di Surabaya aku, sampai di Solo isih aku, sampai ke Bumen enyong, sampai di sini abdi, terus sampai di sini gue. Nah ini kan ya apa piye Solo priwe priben ke barat dikit kunaon kumaha kiopo gitu kan. Loh, bahasanya beda, makanannya beda. Nah ini lah kita kadang kalau karena ini dianggap kita ini sudah mobil tinggal make, lupa belajar gravitasi, lupa belajar aerodinamis. Bagaimana Indonesia yang penuh sisi banyak ini ceringit-ceringit kok bisa menjadi aerodinamis? Ini yang kerja siapa? Ya Wali Songo itu yang kerja, menawarkan konsep baru yang namanya persamaan. Ini nanti jangan dikira-kira PKI ini enggak ini. Sama rata
rasa. Itu bahasanya apa? Musyarakah, persekutuan. Sama saja, kamu sama, kita sama, saling pengertian. Itu musyarakah yang sekarang jadi bahasa masyarakat. Raja hamba hilang. Karena apa? Diganti bahasa kesamaan yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadilah ra'iyah atau rakyat. Tapi orang sini belum kerasa. Karena yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya. Enggak kerasa. Terus kemudian proses sosialnya dirubah dalam sebuah konsep kebersamaan, wasyawirhum fil amri yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan. Itu konsepnya adalah tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka namanya majelis. Nah, namanya majelis. Kemudian mau ngangkat pemimpin dikasih kursiun, wasi'a kursiyus samawat. Nah, ketika konsep besar ini jalan menghasilkan yang namanya teritori atau kawasan. Lah, kawasan yang dibangun dengan konsep para wali sebagai kreatornya ini dari Sabang sampai Merauke, di entitas ini dengan sebutan wilayah. Wali itu apa? Ya wali meninggalkan wilayah. Ini sampean mengatakan penerus para wali, pertahankan Islam, pertahankan wilayah. Lah ini loh namanya NKRI, harga mati. Karena kita ini penerus wali meninggalkan wilayah. Loh makanya karena ini kerjaan para wali, maka jangan lupakan sekolahnya para wali. Sekolahnya para wali itu apa? Wali itu kan nggak takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum yakhzun. Nggak takut. Kenapa? Karena wali itu kalau sekolah nggak main-main. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum. Kalau sekolah itu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah ini yang berat, ini sekolahnya wali. Makanya kalau di Indonesia ada cerita ya Hayyu ya Qayyum, duduk 3 tahun sampai keliru yokayu kuyoka ngomong Allahu Akbar dibaca selama 3 tahun sampai keliru lowo bubar bubar. Loh, ini kadang kalau orang nggak ngerti itu terus sholatnya bagaimana? Loh ente ini nggak ngerti urusan. Kalau ente sholatnya bagaimana, berarti ente memang muridnya ulama. Tapi kalau muridnya wali, itu ngomong apa belajarnya dikit, sekolahnya yang lama. Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekolahnya namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi duduknya sumastaqomunya 25 tahun. Loh ini kalau dalam bahasa modern namanya download. Ini dalam bahasa milenial ini namanya download. Jadi Syekh Abdul Qadir download programnya Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra itu 25 tahun download. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Ya Hayyu ya Qayyum la haula 3 tahun. Loh makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini nggak pernah download. Diajak download ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Listriknya mati. Lah karena kita ini tidak pernah download, makanya kita ini bisanya cuma ngakses. Diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id lah, dulu diajarkan kalau mau ngakses ila ruhi ila hadrati itu kan cara ngakses tuh. Ila ruhi ila hadrati. Kenapa? Ini punya program. Lah kita sendiri nggak punya wifi.
Makanya kita pinjam wifi. Ya siapa yang pinjam wifi-nya? Mbah Hasyim Asy'ari. Ila hadrati Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ndak ya, kalau kiai datang barokah barokah barokah, cari wifi gratisan. Lah istighosah ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah para wali itu makanya. Nah cuman karena ini kan istighosah modern, jadi orang jam rampung. Allah ada HP-nan ya Allah. Itu dulu ila ruhi ila hadrati ila .co.id buka link itu kalau bahasa dulu. Sekarang oleh orang milenial kayak sampean. Kan orang milenial ini kan sudah nggak punya program apa-apa, bisanya cuma ngakses, download sendiri tidur, beli kuota nggak mampu, ya cari wifi yang lewat barokah. Ya, itu di NO berlaku. Loh, makanya sampai jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapanpun kontekstual. Nggak pernah mengkotek sedikit pun. Makanya yang lain itu hujahnya pasti mencela-mencela. NO stabil dari dulu ya begitu. Lah orang kalau sudah download innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya turun, punya khatam. Lha iku lho bolo malah. Makanya para wali itu konsultannya langsung malaikatnya Allah. Makanya di NU itu para wali dari dulu itu cespleng. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampean nggak bisa bayangkan Mbah Hasyim Asy'ari tiap malam itu download untuk bikin Nahdlatul Ulama. Ini sholat hajat 2 rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Iki lha mulakno NU itu barang hidup. Bukannya NU itu mati, NU itu hidup. Makanya kita yang mati gak pernah download ini numpang NU, baru sampean hidup. Jangan merasa menghidupkan NU, kita ini dihidupi oleh NU. Loh, jangan dibalik-balik. Kotak berjalan itu isinya penuh, kenapa? Karena NU. Coba kalau Kiai Sudrajat tok, ya nggak penuh. Lu NU itu sudah dihidupkan, malam-malam dihidupkan. Wa minal laili fatahajjat, dihidupkan oleh para wali dulu. Lu coba NU ini, makanya sampean jangan NU ini dihidupkan sana. Mbah Hasyim Asy'ari waktu mau bikin Nahdlatul Ulama ditekan oleh yang lain, cepet kiai bikin NU. Wahabi sudah merajalela. Enggak, saya nggak mau bikin NU. Kalau NU ini didirikan untuk menahan Wahabi, saya khawatir nanti orang NU ini akan tumbuh dalam hatinya ghillal lilladzina amanu. Sekarang yang paling berat itu jaga itu, ghillal lilladzina, kebencian sesama kaum muslimin. Maka kemudian Mbah Hasyim pergi ke Mekah istikharah. Hasil istikharahnya apa? Beratnya luar biasa. Yuriduna ayutfi'u nurallahu biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Lah NU itu ditaruh di dalam akan disempurnakan cahayanya oleh Allah. Makanya sampean jangan sekali-sekali ngelawan, tenang aja. NU diantem gitu, jadi ake. Iya, semakin diantem semakin ditekan. Kalau kemudian yang berada dalam pokok-pokok Nahdlatul Ulama downloadnya juga nggak berhenti, listriknya nggak mati, sistem online jam 3-nya tetap hidup, NU nggak akan ada masalah. Lah tapi kalau pokok-pokok NU-nya jam 3-nya tidur, lah ya susah kita ini.
Yang menyambung ini loh. Biar jangan sampai ini wifi ini mati. Lah kalau bibarokati Gus Muafik ibaratnya kan. Terus Al-Fatihah tuh gitu. Saya di online padahal saya offline. Ya mate itu nggak nyambung ke sana. Makanya mekanisme jam 3 pagi itu sangat penting bagi kalangan Nahdlatul Ulama ini yang hidupkan, dan itu kerjaannya Suriah. Ya, loh, saya ini jelek-jelek Suriah itu. Ini loh. Jadi ini penerusnya para wali, makanya ini kurikulum ini batinnya NU ini batin para wali. Wali itu hanya sistem online sana. Makanya ketika yuriduna yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ba Allah diantem terus. Ini perasaan NU ini tambah mengkilat. Kalau apa? Kalau kita sandarkan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan para wali. Nah coba sekarang sholawat diolok-olok tambah rame, bahkan tambah ditemu nih cara wong tambah pakai gendera iya gitu. Tahlilan diolok-olok tambah rame. Nah bahkan sekarang hampir semuanya ikut kurikulum Nahdlatul Ulama. Dulu galaknya luar biasa. Coba sampean galaknya itu. Sayyidina haram. Kenapa kok haram? Lukul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ya NU tetap aja Sayyidina, yang sana Muhammad. Tapi karena lama-lama di Indonesia ini daerahnya para wali. Wali dulu mengajarkan jangan sombong sama Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an menyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Lah akhirnya sekarang juga ikut-ikutan, ya cuman belum Sayyidina, tapi masih baginda Nabi besar kan gitu. Ila ruhi mau, tapi sekarang semoga arwahnya mau. Tumpeng mau, sekarang nasi kotak mau. Iya, haul gak mau, birrul waliden mau, suwuk gak mau, ruqyah mau, alat musik gak mau, mulut mau, tum. Makanya kalau dalam konteks ini saya selalu dibilangin, mari kita kembali pada Quran dan hadis. Saya cuma jawab, ya kamulah yang harus kembali. Wong aku belum pernah kemana-mana kok kamu ajak kembali.